Dominikus lahir pada tahun 1170 di Calaruega, Spanyol, dalam sebuah keluarga Katolik sejati. Ayahnya, Don Felix de Guzman, dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat. Ibundanya adalah seorang beata, yaitu Beata Yohana dari Azah. Dua orang kakaknya, Manes dan Antonio, juga mencurahkan hidupnya bagi Tuhan dan gereja sebagai imam. Dan dua orang keponakannya kelak menjadi imam dari ordo religius yang didirikannya, Ordo Dominikan. Kakaknya Manes di kemudian hari digelari Beato karena kesucian hidupnya dan pengabdiannya yang tulus kepada Tuhan dan gereja. Ia sendiri diberi nama Dominikus sebagai ungkapan syukur ibunya pada Santo Dominikus dari Silo. Masa kecilnya dan mudanya ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pendidikan awalnya ditangani langsung oleh pamannya, yang juga adalah seorang imam. Dominikus muda kemudian melanjutkan studinya ke seminari Valencia. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditahbiskan menjadi seorang imam. Karir imamatnya dimulai di Osma, didukung oleh doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Doa kontemplatif ini yang melahirkan cintanya yang tulus kepada umat. Karya apostoliknya dimulai sejak tahun 1203, ketika aliran bid'ah Albigensianisme melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Waktu itu Dominikus bersama uskupnya, Diego di Azevedo, sedang dalam perjalanan ke Denmark untuk melaksanakan suatu misi diplomatik bagi Raja Alfonso ke-9 di tahun 1188 sampai dengan 1230. Bid'ah Albigensianisme yang lahir pada awal abad ke-13 di kota Albi, Prancis Selatan, merongrong ajaran iman yang benar. Aliran ini mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat. Ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus, peristiwa penjelmaan dan penebusan umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus diingkarinya. Juga semua sakramen, ibadat, dan apa saja yang merupakan ungkapan iman gereja ditolak. Karena sangat fanatik, para penganut aliran sesat ini tanpa segan merusak gereja-gereja dan biara, menghancurkan gambar-gambar kudus dan salib. Segala hubungan antara gereja dan negara ditiadakan. Mereka sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya, sehingga menarik begitu banyak umat menjadi pengikut mereka. Ketika Santo Dominikus sedang berkhotbah tentang Rosario di dekat Carcassonne, seorang penganut bid'ah Albigensia yang kerasukan setan dibawa kepadanya. Dominikus membebaskan dia dari roh jahat itu di depan banyak umat. Kira-kira ada 12.000 orang datang untuk mendengarkan dia berkhotbah. Iblis-iblis yang merasuki orang tersebut dipaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan Santo Dominikus. Iblis-iblis mengatakan bahwa mereka berjumlah 15.000 di dalam tubuh orang malang itu, karena ia telah menyerang 15 misteri Rosario. Selanjutnya mereka bersaksi bahwa dengan mewartakan Rosario suci, Santo Dominikus menyebarkan ketakutan dan kengerian di dalam neraka, dan bahwa Santo Dominikus adalah orang yang paling mereka benci di seluruh dunia, karena jiwa-jiwa yang direnggutnya kembali dari tangan mereka melalui devosi kepada Rosario suci. Mereka mengatakan juga hal-hal lainnya. Santo Dominikus melilitkan rosarionya di leher orang Albigensia itu, serta meminta kepada setan-setan itu untuk menceritakan kepadanya siapakah dari antara semua orang kudus di surga yang paling mereka takuti, dan siapakah yang paling disayangi dan dihormati manusia. Mendengar itu, iblis-iblis menjerit-jerit ketakutan, sehingga sebagian besar umat yang ada di situ merebahkan diri ke tanah dan pucat ketakutan. Kemudian dengan segala kelicikannya agar tidak menjawab pertanyaan Santo Dominikus, setan-setan itu menangis dan merintih memilukan, sehingga membuat banyak orang yang hadir di situ
turut menangis karena sungguh merasa kasihan. Setan-setan itu berbicara melalui bibir orang Albigensia itu, memohon dengan sangat. Dominikus, Dominikus, kasihanilah kami. Kami berjanji kepadamu bahwa kami tidak akan lagi menyakiti engkau. Engkau selalu berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa dan orang-orang yang bersusah. Sayangilah kami, karena kami berada dalam kesulitan yang tak terkatakan. Kami sudah sangat menderita, lalu mengapa engkau bergembira dengan memperberat penderitaan kami? Apakah engkau belum puas dengan penderitaan kami tanpa menambahkannya lagi? Sayangilah, sayangilah kami. Santo Dominikus tak terpengaruh sedikit pun oleh rintihan roh-roh jahat itu. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia tak akan melepaskan mereka sebelum mereka menjawab pertanyaannya. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka akan membisikkan jawaban atas pertanyaan itu sedemikian rupa sehingga hanya Santo Dominikus sendirilah yang dapat mendengarkannya. Santo Dominikus dengan tegas mendesak mereka agar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan suara lantang dan jelas. Setan-setan itu menjadi tenang dan menolak berbicara sepatah kata pun. Mereka tidak mematuhi sedikit pun perintah Santo Dominikus. Lalu Santo Dominikus berlutut dan berdoa kepada Bunda Maria. Ya perawan Maria yang penuh kuasa dan ajaib, kumohon kepadamu melalui kuasa Rosario, perintahkanlah musuh-musuh umat manusia ini menjawab aku. Tak lama setelah ia mengucapkan doa ini, seberkas cahaya merah meloncat keluar dari kuping, hidung, dan mulut orang Albigensia itu. Setiap orang gemetar ketakutan. Namun api itu tidak menyakiti siapapun. Setan-setan itu lalu berteriak, Dominikus, kami mohon kepadamu demi penderitaan Yesus Kristus dan demi karunia-karunia ibundanya yang suci dan semua orang kudus, biarkanlah kami meninggalkan tubuh orang ini tanpa berbicara lebih lanjut, karena para malaikat akan menjawab pertanyaanmu kapan saja engkau kehendaki. Lagi pula, apakah kami ini bukan pembohong? Mengapakah engkau harus percaya kepada kami? Tolong jangan menyiksa kami lagi. Sayangilah kami. terkutuklah kalian hai roh-roh jahat yang sungguh tak pantas untuk didengarkan, kata Santo Dominikus sambil berlutut berdoa kepada Bunda Maria. Ya Bunda, kebijaksanaan yang luhur, aku berdoa bagi orang-orang yang berkumpul di sini, yang telah mengetahui cara mendaraskan secara benar salam malaikat. Tolonglah kumohon kepadamu, perintahkanlah musuh-musuhmu untuk menyatakan semua kebenaran dan hanyalah kebenaran tentang hal ini, di sini dan sekarang, di hadapan para hadirin. Setelah Santo Dominikus menyelesaikan doanya, tampaklah padanya Bunda Maria dikelilingi sejumlah malaikat. Ia memukul orang yang kerasukan setan itu dengan setangkai emas yang dipegangnya dan berkata, "Jawablah hambaku dengan segera." Orang-orang itu tidak melihat dan tidak mendengar kata-kata Bunda Maria. Hanyalah Santo Dominikus yang mendengarnya. Kemudian setan-setan itu menjerit, Wahai engkau musuh kami, kejatuhan dan kehancuran kami, mengapa engkau turun dari surga hanya untuk mendera kami secara kejam? Wahai pengantara orang-orang berdosa, engkaulah yang merenggut orang-orang berdosa dari kuasa kami. Engkaulah jalan paling tepat menuju surga. Apakah kami harus menyatakan semua kebenaran itu dan mengakukannya di depan semua orang? Siapa sebenarnya yang menjadi alasan rasa malu kami dan keruntuhan kami? Oh, terkutuklah kami pangeran-pangeran kegelapan. Dengarkanlah baik-baik hai orang-orang Kristen. Bunda Yesus Kristus sungguh berkuasa, dan ia dapat menyelamatkan hamba-hambanya dari kejatuhan ke dalam api neraka. Dialah matahari yang menghancurkan kegelapan tipu muslihat dan kecerdikan kami. Dialah yang membongkar komplotan-komplotan kami yang tersembunyi, memporak-porandakan jeratan-jeratan kami, serta membuat semua godaan kami tak berguna dan tak berhasil. Kami harus mengatakan kendati pun dengan berat hati
bahwa belum ada satu jiwa pun yang sungguh-sungguh bertekun dalam pelayanannya. Hancur bersama kami. Satu tarikan nafas yang ia persembahkan kepada Tritunggal Maha Kudus jauh lebih pantas daripada semua doa, keinginan serta cita-cita segenap orang kudus. Kami lebih merasa takut kepadanya daripada semua orang kudus lain di surga, dan kami pun tidak berhasil membujuk hamba-hambanya yang setia. Banyak orang Kristen yang memohon kepadanya saat kematiannya, dan seharusnya mereka terkutuk menurut pertimbangan kami, tetapi diselamatkan oleh perantaranya. Oh, kalau saja Maria, Mereka menyebutkan namanya karena kegundahannya, tidak mengadu kekuatannya dengan kekuatan kami, serta mengacau-balakan rencana-rencana kami, pastilah kami telah memenangkan gereja serta menghancurkannya jauh-jauh hari sebelum ini. Kami pun pasti sudah bersaksi bahwa semua ordo religius di dalam gereja itu telah jatuh ke dalam ketidakteraturan. Sekarang karena kami dipaksa untuk berbicara, kami juga mengemukakan hal ini. Tak seorang pun yang tekun dalam doa rosario akan dikutuk, karena ia Maria akan memperoleh bagi hamba-hambanya rahmat penyesalan yang jujur dari lubuk hati yang dalam akan dosa-dosanya, dan dengan demikian mereka mendapatkan pengampunan dan kerahiman Allah. Kemudian Santo Dominikus menyuruh semua orang berdoa rosario dengan sangat perlahan-lahan dan dengan penghormatan yang besar. Terjadilah peristiwa ajaib. Pada setiap salam Maria yang diucapkan bersama umat, sejumlah iblis berhamburan keluar dari tubuh yang malang itu berupa batu bara yang berpijar. Ketika semua iblis telah keluar dari orang bid'ah itu, bebas dari belenggu mereka, Bunda Maria yang tetap tidak tampak yang hanya dilihat oleh Santo Dominikus, memberikan berkat kepada hadirin yang berkumpul, dan mereka diliputi sukacita karenanya. Sejumlah orang bid'ah bertobat karena tanda heran mujizat ini, dan bergabung dengan serikat Rosario Suci. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat ini, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Pada pertengahan musim panas pada tahun 1206, seusai urusan diplomatik di Denmark dan kunjungan ke Roma, Dominikus bersama Uskup Diego kembali ke Spanyol. Di Montpellier, Prancis Selatan, mereka bertemu dengan para pengkhotbah utusan Paus yang mulai putus asa dalam mengemban tugas memberantas pengaruh ajaran aliran sesat Albigensianisme. Mereka berniat meninggalkan hidup biaranya karena gagal dalam tugas pewartaannya. Banyak faktor membuat mereka gagal. Antara lain, para bangsawan yang merupakan orang kepercayaan masyarakat sudah mengikuti aliran sesat itu. Juga karena jumlah imam yang sangat sedikit dan tidak dididik dengan baik tentang tata cara mewartakan Injil, padahal para pewarta ajaran sesat itu sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya. Faktor kegagalan yang lain datang dari kalangan uskup Prancis Selatan itu sendiri. Mereka acuh tak acuh terhadap bahaya yang menggoncang ajaran iman yang benar dan lebih getol dalam hal-hal duniawi. Menghadapi keputusasaan para utusan Paus, Uskup Diego dan Dominikus menasihati mereka untuk terus mewartakan Injil Kristus, meskipun banyak rintangannya. Mereka dinasihati agar meniru teladan para rasul dalam pewartaan Injil, memasuki pelosok-pelosok dengan berjalan kaki tanpa membawa uang dan makanan, dan bergaul rapat dengan rakyat yang sudah sesat. Uskup Diego dan Dominikus juga dengan setia menemani mereka. Hasil yang dicapai cukup lumayan, meskipun masih banyak kegagalan. Uskup Diego dan Dominikus serta Uskup Fulk dari Toulouse, Prancis Utara, terus mendampingi mereka dalam perjuangan besar memberantas pengaruh jahat Albigensianisme. Pada tahun 1214, Dominikus mendiskusikan bersama rekan-rekannya rencana mendirikan sebuah tarekat religius. Rencana ini didukung dan dimulai dilaksanakan tahun berikutnya, bersamaan dengan pemberian hadiah sebuah rumah besar oleh Petrus Sela dari Toulouse. Uskup Fulk memberi restunya.
Ordo religius Dominikus ini dikenal dengan nama Ordo Praedicatorum, Ordo para pengkhotbah, atau lebih sering disebut dengan Ordo Dominikan. Pandangan hidup yang dianut Ordo Dominikan ini merupakan suatu yang belum dikenal pada masa itu. Dominikus menggabungkan corak hidup kontemplatif dengan kehidupan aktif, mewartakan Injil di luar biara, kerja tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar, dan lain-lain. Misinya sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang baru, karena pada masa itu hal pewartaan adalah tugas khas pada uskup. Dengan kekhasan ini, Dominikus bermaksud memberikan gereja suatu ordo religius dengan para imam yang terdidik, berbobot, dan handal. Restu Paus untuk berdirinya Ordo Dominikan ini diperoleh ketika Dominikus bersama Uskup Fulk mengikuti Konsili Lateran keempat di Roma pada tahun 1215. Sri Paus Innocentius III tahun 1158 dan sampai dengan 1216 berjanji meneguhkan ordo itu apabila Dominikus sudah bisa merumuskan regula atau aturan hidup membiara bagi ordonya dan memiliki sebuah gereja sebagai tempat misa kudus dan upacara lainnya. Kedua tuntutan Paus ini akhirnya dapat terpenuhi. Dominikus bersama rekan-rekannya sepakat memilih regula Santo Agustinus dan menyusun konstitusi ordo mereka. Uskup Fulk mempercayakan gereja Santo Romanus di Tolosa kepada Dominikus. Di samping gereja itu, Dominikus mendirikan rumah biaranya yang pertama. Kekhasan Ordo Dominikan ini diperkuat oleh suatu pengalaman mistik. Ketika berdoa di Basilika Santo Petrus di Roma, Dominikus mengalami penglihatan berikut. Santo Petrus dan Paulus mendatangi Dominikus. Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci, dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu." Kecuali itu, dalam penglihatan itu pun Dominikus menyaksikan para imamnya mewartakan Injil ke seluruh dunia. Di Perancis Selatan sendiri, karya pewartaan itu sulit dilaksanakan karena kerusuhan politik dan militer. Karena itu, Dominikus memutuskan untuk mewartakan Injil di wilayah Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Paris, sambil tetap menggalakkan pewartaan di Tolosa dan Proil. Dari wilayah-wilayah itu, Dominikus mulai melancarkan misi universal ordonya ke berbagai daerah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan berbagai hal penting, seperti pendidikan para imam Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo, dan penghayatan kaul kemiskinan. Oleh imam-imamnya, Dominikus sendiri diangkat sebagai pemimpin ordo pertama. Ia pun diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lombardia, tatkala umat di wilayah itu diresahkan oleh ajaran sesat. Bersama Kardinal Egolino, Dominikus melancarkan perlawanan gencar terhadap berbagai ajaran sesat. Pekerjaan di Lombardia sangat menguras tenaganya. Dengan ordo yang didirikannya, Dominikus berjuang sekuat tenaga membendung pengaruh bid'ah sesat. Pernah suatu saat ia menjadi sangat pesimis dengan perjuangannya. Ia telah bekerja dengan sangat keras, namun ajaran sesat tetap saja merebak di antara umat. Saat itu Dominikus menerima penglihatan dari Bunda Maria yang menunjukkan padanya sebuah karangan bunga mawar yang mewakili Rosario. Bunda Maria menyuruhnya untuk berdoa Rosario setiap hari dan mengajarkan doa Rosario kepada semua orang yang mau mendengarkan. Dengan bersenjatakan Rosario, para imam Dominikan pada akhirnya berhasil mengalahkan bid'ah yang amat berbahaya tersebut. Dominikus sering disebut sebagai penemu Rosario. Walau hal ini tidak bisa dipastikan, namun suatu hal yang pasti ialah bahwa Dominikus dan para Dominikanlah yang telah menyebarluaskan doa Rosario dan menggunakannya untuk memperkuat kehidupan rohani mereka. Sebuah legenda mengatakan bahwa suatu hari Dominikus menerima penglihatan akan seorang pengemis yang sangat suci yang telah melakukan banyak hal luar biasa karena imannya. Pada keesokan harinya, Dominikus bertemu dengan pengemis tersebut.
Terkesima akan kesucian dan kerendahan hatinya, dengan penuh keharuan Dominikus segera memeluknya dan berkata, "Engkau adalah temanku dan harus berjalan dengan saya. Jika kita terus bersama-sama, tidak akan ada kekuatan duniawi yang dapat menguasai kita." Pengemis tersebut adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Dominikus seorang pengkhotbah yang ulung, sementara Santo Fransiskus dari Assisi seorang mistikus suci yang sangat rendah hati. Mereka berdua adalah permata gereja yang tiada duanya. Kedua ordo mereka yaitu Dominikan dan Fransiskan hidup sampai saat ini dan telah membantu umat Kristiani agar hidup lebih kudus. Dominikus tutup usia di kota Bologna pada tanggal 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. Kesucian Dominikus sungguh luar biasa. Ia seorang pendoa yang merasakan benar makna kehadiran Allah. Tentang dirinya rekan-rekannya berkata, ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya, dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Sebelum meninggal ia berpesan, "Tetaplah teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan." Santo Dominikus dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1234. Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin.